Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Rahayu Komputer, yaitu tutorial seputar komputer yang mengatasi dan memberi solusi masalah komputer. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan cara memindahkan file atau data dari HP ke laptop ataupun sebaliknya menggunakan kabel data. Mengapa menggunakan kabel data? Karena selama ini kabel data merupakan solusi yang paling cepat dalam mengirim file baik itu ukuran besar maupun ukuran kecil tanpa harus koneksi internet juga. Nah, namun sebelum kita memulai, alangkah baiknya bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel ini untuk mendapatkan informasi-informasi terbaru seputar komputer maupun tips dan triknya. Yang dibutuhkan untuk media kali ini adalah laptop, kabel data dan handphone. Nah, mungkin kalau handphone sudah ada, kalau kabel data saya yakin sudah banyak, karena kalau kita ngecas pasti pakai kabel data. Nah, pertama kita tancapkan kabel datanya. Di samping, nah di sini ada tampilan dari handphone yang mau saya akses. Oke, saya tancapkan dulu kabel datanya ke laptop. Nah, kalau tidak kita atur, dia akan hanya mengecas saja. Kita cari sistem Android, sini kita klik. Nah, pastikan settingannya seperti pada contoh USB kontrolnya, kita pilih perangkat ini, mentransfer USB nya untuk mentransfer file sama Android. Nah, kalau sudah, nanti di komputer itu kita pasti muncul namanya nama dari media ini di komputer. Nah, kita klik di PC. Nah, di sini ada A20 logo HP, namanya A20s Rahayu Komputer. Kebetulan saya menggunakan laptop HP yang menggunakan Samsung A20s. Kemudian kita klik pada, saya perbesar dulu ya, pada A20s. Nanti kalau belum muncul tampilan di sini, silahkan koneksi USB-nya mungkin ada yang belum sempurna, atau pengaturan yang tadi, yang di awal tadi, seperti pengaturan ini ya kalau tidak salah. Nah, di sini itu sistem Androidnya harus sesuai ini, perangkat ini sama transfer file. Nanti kalau sudah muncul seperti ini, kita tinggal klik saja dua kali. Nah, kebetulan di handphone ini ada dua memori bawaan dari itu ponsel dan memori card. Nah, dengan menggunakan cara ini, menggunakan kabel data ini, semua data yang ada di dalam ponsel atau kartu memori ini sangat mudah diakses, dan ketika mengcopy data yang ukuran besar itu juga cepat kita copy. Contoh di telepon ini, di penyimpanan telepon. Nah, ini sudah ada data-data yang tersimpan di dalam HP, misalkan di download. Nah, ukuran paling besar apa ya? Nah, Gcam ini kita 20. Nah, ini kalau dipindah menggunakan media seperti WiFi atau internet itu akan lama juga.
mungkin ada yang lebih dari 1 GB atau 2 GB. Nah, alangkah baiknya saya menyarankan menggunakan kabel data. Karena apa? Dia transfer datanya dari laptop ke dari HP ke laptop itu akan stabil. Beda kalau menggunakan WiFi atau Bluetooth, dia akan naik turun, istilahnya begitu. Kalau menggunakan kabel data itu akan stabil, sehingga proses transfer datanya lebih cepat. Itu enaknya kita menggunakan kabel data. Selain itu, dan juga tidak menggunakan paket data atau internet kan. Saya yakin pasti semua ponsel pasti ada cas-casannya. Nah, itu adalah media kabel USB datanya. Misalkan ini saya copy ke musik, klik kanan, paste. Nah, dia transfernya lebih cepat gitu loh. Nah, lebih stabil. Tapi kalau menggunakan Bluetooth, waduh, lama sekali itu. Apalagi kadang mau proses pengiriman mau selesai, kadang langsung putus. Nah, itu yang menyebabkan proses transfer data itu lebih lambat. Paling senang kalau saya mengirim data yang besar, saya menggunakan kabel data, itu paling senang saya. Jadi intinya adalah pasti semua ada kelemahan dan keunggulan dan kelemahan. Tapi misalkan saya suruh memilih, misalkan ada data besar, saya memilih kabel data. Pokoknya kalau transfer file itu, kalau sedikit pakai Bluetooth atau pakai jaringan internet itu enggak apa-apa, oke lah, bisa lebih cepat, juga lebih ekonomis tanpa mengeluarkan kabel atau mengeluarkan alat-alat lain, karena hanya kita menggunakan jaringan Bluetooth atau WiFi. Nah, kan lebih mudah, dia lebih stabil. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada pertanyaan mengenai cara transfer file atau data menggunakan USB ini, kabel USB ini, silahkan tinggalkan pertanyaan Anda pada kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan share video ini apabila bermanfaat. Sampai jumpa pada tutorial berikutnya di Rahayu Komputer, tutorial seputar komputer. Sampai jumpa dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.